adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Bertemu lagi di ibadah IMPA pada hari Minggu ini bersama Kak Lia di sini. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk bersaat teduh. Bagi adik-adik yang belum bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama Mars PLKPA. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik tetap berdiri ya, kita akan menyanyi pujian kita Happy Ya Ya Ya. Ya. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu boleh bersama-sama ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Kau berkati adik-adik kami ini ya Tuhan, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan lancar, tanpa gangguan satu apapun ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian. Adik-adik persiapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya dari Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Adik-adik kakak ulang lagi sekali ya, Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Ya, jika sudah menemukannya, kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku,
Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ya adik-adik, kakak persilahkan duduk kembali. Kita akan nyanyi pujian, yaitu tiap waktu, tiap jam. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik persiapkan Alkitabnya. Adik-adik duduk yang manis karena kita akan siap mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Dian. Bunda Dian, silakan. Ya anak-anak, sekarang kita akan masuk di dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 11. Bunda Dian ulangi lagi sekali ya. Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 11. Kalau anak-anak sudah menemukan, biarkan Alkitab kalian terbuka. Kita minta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bahkan kesempatan untuk ada dan membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami setiap perkataan firman-Mu. Diamkanlah semua suara dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ampuni akan segala kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya anak-anak silakan bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 11. Bunda Dian akan membacakan, anak-anak tetap memperhatikan Alkitab kalian masing-masing. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatkannya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, anak-anak, Bunda Dian mau tanya. Dari kalian pernah enggak mendengar kata ajaib? Ada yang pernah mendengar kata ajaib? Oh ya, kelas tanggung pasti sering mendengar kata ajaib. Tapi kira-kira anak-anak tahu enggak apa arti ajaib? Ajaib adalah peristiwa yang
hebat atau dahsyat, atau peristiwa yang tidak mungkin terjadi akhirnya terjadi, atau peristiwa atau perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Itu adalah ajaib. Nah, anak-anak, banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Kira-kira anak-anak ingat enggak perbuatan ajaib Tuhan apa saja? Ya, perbuatan ajaib Tuhan yang pertama yaitu merubah air menjadi anggur di saat perkawinan di Kana. Apalagi? Ya, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sungguh ajaib ya anak-anak, dengan roti yang sedikit, ikan yang sedikit, tapi mampu memberikan 5.000 orang untuk makan. Apalagi? Meredakan atau menenangkan angin ribut. Ya, ketika Tuhan menghardik, ketika Tuhan memberi perintah angin itu untuk tenang, angin pun tunduk dan menjadi tenang. Apalagi perbuatan Tuhan yang ajaib? Berjalan di atas air. Ya, perbuatan ajaib juga. Apalagi? Membangkitkan orang yang sudah mati seperti Lazarus. Apalagi nih perbuatan Tuhan yang ajaib? Perbuatan Tuhan yang ajaib adalah dapat menyembuhkan orang sakit. Seperti sakit kusta, buta, lumpuh, dan sakit pendarahan. Banyak lagi penyakit-penyakit yang dapat disembuhkan oleh Tuhan. Nah, dari semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka semuanya percaya akan kuasa Tuhan, sehingga mereka datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Ya, mereka percaya dan mereka datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Nah, anak-anak, saat ini kita pun juga bisa datang kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan dapat menolong kita, dapat mengatasi persoalan kita, kita bisa datang kepada Tuhan dengan cara bagaimana? Untuk datang kepada Tuhan kita caranya bagaimana? Ya, kita berdoa. Dengan berdoa kita menceritakan semua permasalahan kita, pergumulan kita. Kita ceritakan semua kepada Tuhan dan kita minta pertolongan Tuhan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam persoalan kita. Contoh persoalan anak-anak nih yang sering anak-anak alami mungkin, entah itu di sekolah atau di rumah. Ketika dikucilkan oleh teman-teman di sekolah atau sering diejek. Nah, kita jangan sedih, jangan putus asa, akhirnya tidak mau sekolah atau tidak mau bermain lagi. Tapi kita tetap datang kepada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita minta tolong Tuhan untuk mengatasi persoalan kita. Dan percaya Tuhan akan menolong kita dari persoalan itu. Tuhan akan menggerakkan hati teman kita agar mereka berhenti untuk mengejek kita atau mengucilkan kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kita minta pertolongan Tuhan supaya kita juga dapat menjaga hati kita. Contoh yang kedua, ketika anak-anak sakit. Nah, ketika anak-anak sakit, kita berdoa kepada Tuhan, ya. Kita minta tolong Tuhan untuk menyembuhkan sakit kita. Tetapi kita tidak cukup hanya berdoa saja, ya. Terus kita tidak mau minum obat, kita tidak mau ngapa-ngapain, tidak boleh.
kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan berikan kesembuhan. Dan kita tetap boleh ke dokter untuk periksa, boleh minum obat agar kita sembuh. Karena lewat dokter dan obat, bahkan makanan yang kita makan, ada campur tangan Tuhan atau kerja tangan Tuhan untuk penyembuhan sakit kita. Ya, kita harus berdoa. Selain berdoa, kita juga harus ke dokter dan minum obat. Nah, anak-anak, kalau kita sudah disembuhkan atau kita sudah dapat mengatasi persoalan kita sebagai anak Tuhan harus bagaimana? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Selain mengucap syukur kepada Tuhan, kita juga apa? Kita juga harus berterima kasih kepada orang tua yang sudah boleh merawat kita. Dan kepada orang-orang di sekitar kita yang sudah juga membantu kita. Ya, kita sudah berdoa dan ketika kita diberikan kesembuhan, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menolong kita. Nah, kalau kita sudah bersyukur kepada Tuhan, nah, ada hal yang harus tetap kita lakukan. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Tidak sembarang makan, tidak hanya main-main saja, ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita supaya kita tidak sakit lagi. Nah, anak-anak, begitu banyak perbuatan atau pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa menghitung karena begitu banyak kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, kita harus bagaimana sebagai anak-anak Tuhan? Kalau kita sudah bersyukur, oh Tuhan sudah menolong saya nih. Kita harus bagaimana sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan? Ya, kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin beribadah. Kita harus rajin apa? Belajar juga. Ya, belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Jangan hanya main game saja atau main HP saja, ya. Apalagi selain kita rajin berdoa, rajin beribadah, rajin belajar, apalagi rajin melakukan perbuatan atau perintah Tuhan. Dan, ada lagi nih. Rajin menceritakan semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang lain. Supaya kebaikan Tuhan yang kita dapatkan, orang lain pun juga boleh merasakan kebaikan Tuhan. Ya, bukan kita saja yang boleh merasakan kebaikan Tuhan, tapi orang lain pun juga boleh merasakan kebaikan Tuhan. Bagaimana ya caranya kita cerita nih sama orang-orang bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita? Bukan berarti kita harus ajarkan mereka berdoa secara keyakinan kita atau membaca Alkitab di depan mereka, ya, seperti kita bersaksi, bukan. Tetapi cukup dengan kita bersikap baik, ya, dengan teman, dengan orang tua, dengan orang-orang di sekitar kita, ya, kita sudah berbuat baik, kita rajin, entah di sekolah, hormat kepada orang tua, ya, mau membantu orang lain, itu juga sudah dapat bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan sudah begitu baik di dalam hidup kita. Dan orang-orang pasti mau tahu, kenapa sih anak Kristen ini selalu rajin sekolah? Kenapa sih dia selalu berbuat baik? Nah, kalau ditanya, karena saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik di dalam hidup ini. Jadi semua pun orang-orang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Bunda Dian atas firman yang boleh disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bunda selanjutnya. Ya, adik-adik, kita akan menyanyikan pujian untuk merespon firman Tuhan, yaitu Allahku besar.
Tuhan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Ya anak-anak, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan boleh dengan sukacita, dengan senang hati menceritakan semua perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam hidup kami, agar semua orang boleh merasakan kebaikan Tuhan seperti kami rasakan saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami walaupun kami masih kecil, kami boleh bersaksi kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak yang menghadapi ulangan. Tuhan persiapkan hati, pikiran mereka agar mereka boleh tetap sehat sehingga mereka boleh mengikuti ulangan dengan baik dan menghasilkan nilai yang bagus juga ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, berkati anak-anak ini dimanapun mereka berada, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, di lingkungan mereka berada Tuhan. Kau berkati dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh senantiasa menjadi terang dan garam dunia-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, mampukan mereka agar mereka boleh sabar, membimbing, mengasihi, mendidik kami anak-anaknya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan selalu, Tuhan berikan kesabaran, bahkan Tuhan berikan umur yang panjang. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah kami sebagai anak-anak juga Tuhan boleh mengasihi orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami di sekolah. Tuhan berikan hikmat agar mereka boleh memberikan pelajaran, mendidik kami dengan sabar. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kakak layan maupun bunda layan. Tuhan juga berikan hikmat, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan ketekunan untuk dapat boleh menjalani tugas pelayanan dengan baik. Biarlah Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, campur tanganlah di dalam setiap pergumulan mereka, entah itu yang masih sekolah, yang bekerja, bahkan yang sudah berumah tangga. Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau boleh campur tangan di dalam pemerintahan kami. Anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan duduk di dalam bangku pemerintahan, berikan hikmat agar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Kebijakan-kebijakan, keputusan yang mereka keluarkan, kiranya semua untuk kebaikan kami, bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk yang sakit teman-teman kami Tuhan, Tuhan juga boleh memberkati, Tuhan pulihkan setiap keadaan kesehatan mereka. Yang bertambah usia, Tuhan boleh tambahkan sukacita mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang jaga sempurna ini Bapa. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop dan memberikannya ke mama papa, dan nantinya mama papa akan membawanya ke gereja. Atau adik-adik bisa menyaksikan video setelah ini.
Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini, Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Ya adik-adik, sembari persembahan diedarkan, kita akan menyanyi Beri Padanya. Adik-adik, kita akan membawa persembahan ini ke dalam doa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau pada kesempatan kali ini kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati adik-adik kami, tangan-tangannya sudah memberikan persembahan ini ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pembangunan dan pelayanan gerejamu di muka bumi ini ya Bapa, khususnya gereja WR Supratman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah berkat yang masih ada pada adik-adik kami ya Tuhan, kiranya boleh dipakai untuk pelayanan dan kesaksian-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Adik-adik, kita akan menyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan adik-adik kita bangkit berdiri ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum itu kita akan menerima berkat, kita akan menyanyi berkat sudah waktunya. Adik-adik, jongkok semua. Kakak hitung sampai 3, kita lompat sama-sama. 1, 2, 3. Immanuel, sampai ketemu minggu depan.